أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya ingin menyampaikan satu kajian tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah yang paling afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amalan yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini yang dapat kita laksanakan di bulan Zulhijjah yang paling afdal dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu amalan-amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ya'nil ayyamal 'ashr." Tidak ada, kata Rasulullah, satu amalan pun yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalan-amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini adalah amalan yang pertama di dalam bulan Zulhijjah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 10 hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan amalan yang paling ditekankan adalah amalan ibadah berpuasa. Wabil khusus di tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah yang dinamakan puasa Tarwiyah dan juga puasa Arafah. Di mana puasa Tarwiyah di 8 Zulhijjah Allah akan menyediakan pahala diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Sedangkan yang berpuasa di 9 Zulhijjah ini adalah puasa Arafah, akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan juga 1 tahun yang akan datang. Inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Namun ada yang bertanya, bolehkah kami ya Ustadz untuk melaksanakan puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Boleh. Karena hadis riwayat Abu Dawud diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa di 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian Rasulullah biasa juga berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Rasulullah juga membiasakan diri berpuasa 3 hari di setiap bulannya, dan juga berpuasa di awal bulan setiap hari Senin dan Kamis. Inilah puasa-puasa yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun amalan yang kedua yang paling afdal dan dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah adalah ibadah haji dan umrah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imanum billahi wa rasulih. Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, jihadu fi sabilillah. Tsumma madza ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga adalah hajjil mabrur, yaitu haji yang mabrur.
Keafdolan daripada haji yang mabrur ini pun dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW di riwayat lain. Tidak ada ganjaran yang paling pantas bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan yang kedua yang dapat kita laksanakan di dalam bulan Zulhijjah. Adapun amalan yang ketiga, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya Idul Adha kecuali ibadah menyembelih hewan kurban. Nah, ini adalah ibadah atau amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah di bulan Zulhijjah, yaitu menyembelih hewan kurban. Yang terakhir, yang keempat, amalan yang paling afdal dan dicintai oleh Allah adalah memperbanyak zikir di bulan Zulhijjah, terutama di 10 awal daripada bulan Zulhijjah dan juga di hari-hari tasyrik. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, berzikirlah kalian di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan juga berzikir di hari-hari tasyrik. Karena sesungguhnya Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, mereka keluar daripada rumahnya pergi ke pasar, kemudian bertakbir, lalu diikuti oleh manusia lainnya, dan Muhammad bin Ali pun bertakbir pada saat itu setelah sholat sunnah. Inilah daripada 4 amalan yang dianjurkan, yang paling afdol dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Yang pertama tadi adalah kita melaksanakan amalan-amalan terutama puasa di 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, haji dan umrah. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah kurban. Dan yang keempat, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, seperti takbir yang kita laksanakan di setiap hari raya. Mudah-mudahan daripada tausiah hari ini dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.